Enaknya Shoptik itu bisa ngecek yang lagi ngiklan gini, bisa ngecek yang lagi tren, tuh, jadi mantep banget ya. Jadi lebih gampang nyarinya. Ya memang kalau sebenarnya di search pun bisa kelihatan ya, yang muncul di paling atas tuh bisa rata-rata ngiklan, tapi kan nggak tahu barangnya naik atau enggak sih. Enak ya, nanti kalau mau langganan boleh ya di bio atau di deskripsi video ada. Tadi untuk cara naik level, nanti teman-teman lihat yang konten saya yang baru ya, cara cepat naik level, cara cepat golden tick itu di mana tadi? Cara cepat golden tick. Level berapa? Level 1. Biasanya yang jadi masalah itu di video tidak memenuhi syarat sama dianggap tidak original paling banyak tuh. Mana yang golden tick ya? Yang belum lolos apanya dulu? Biasanya dicek ya, yang kurang apa tuh tinggal dibenerin aja sih. Di YouTube saya udah lengkap itu pembahasannya. Point score yang level 2 ya. Point score itu yang ini ya, influencer score maksudnya. Kalau influencer score tuh kualitas konten atau live-nya. Barang harus di-review lengkap, ada call to action, ada penjelasan promo Shopee-nya, terus ada apa lagi ya. Kalau untuk live streaming ya barangnya kalau bisa nyempel ada, terus studionya terang, ada display produknya gitu ya. Hostnya jelasin, nge-review produk. Sebelum Mas Shopee belum ada yang FYP juga kenapa? Wah sebulan ya. Belum apa-apa lah sebulan tuh ya. Susah FYP di Shopee itu susah sekarang tuh. Kalau kalian nyari FYP itu susah. Malah bikin nggak semangat nantinya. Yang penting teman-teman bisa ngasilin gitu aja udah bersyukur sih. Udah ada yang nonton tuh udah bersyukur tuh, nggak harus yang FYP ya. Kalau pengen cepet yang iklan itu ya paling gampang ya. Pas sama nggak sih iklan JV Max kacau banget di aku 200 view 25. Iya, makanya nggak saya pakai sekarang. Jarang pakai iklan JV Max. Tadi tak stop semua yang JV Max tuh. Bang level di Shopee itu mempengaruhi performa ya? Nggak juga sih. Kalau dari segi traffic, omset tuh nggak ngaruh sih. Masih penasaran sama akunnya Aryo Hanggun, mereka kunci apa mas? Padahal uploadnya gak brutal. Nah, saya juga bingung tuh. Faktor X mas, faktor X. Dah, itu nggak bisa ditiru itu. Kita nggak tahu amalan dia apa, ya itu tergantung ya. Siapa tahu ya tiap malam tahajud terus, kalau yang muslim ya. Paginya duha terus, sholatnya apa namanya, jamaah terus, itu yang faktor X-nya itu mas. Saya juga kalau ya udah mentok ya, saya udah kontennya udah oke. Bikin videonya udah lebih banyak dan saya bahkan lebih effort bikin videonya. Handphonenya kualitas ya gear-nya udah lebih lebih oke semua pokoknya, editing dan segala macam. Tapi kok nggak bisa ya, bisa level di situ ya, kok nggak bisa sampai situ ya, ya udah. Intinya kita udah usaha, sudah ya maksimal bahkan ngelebihi apa yang kita pengenkan itu. Tapi kan soal hasil, yang ngasih rezekinya di atas, Mas, itu yang nggak bisa kalau dipikir terus malah apa ya, ya perlu sih kita evaluasi diri juga gitu ya. Bandingin tuh perlu ya, tapi kalau soal hasil, soal rezeki itu emang ya kadang nggak bisa ya, itu yang jadi masalahnya. Yang nggak bisa kita ada beberapa hal yang memang nggak bisa dijawab dengan apa ya, kata lah intinya, kayak gitu ya. Ada faktor yang memang nggak bisa kita ketahui, faktor X itu. Saya juga bingung, kayaknya ya video biasa aja, bahkan mungkin lebih dari saya. Barangnya itu aja, saya barangnya punya lebih lengkap. Itu sama kayak saya barangnya sama tuh, saya dari Gojodok itu barang itu banyak banget ya, sampel punya banyak banget. Cuma ya beda ya hasilnya kayak gitu. Gini, dia tuh juga nggak sembarangan, Mas Aryo Anggun itu dia pemain FBX, dulu orang marketing, ya makanya beda. Dia cara riset, cara milih produknya juga jago. Nah itu yang perlu kita pelajari ya, gimana sih dia cara cara bisa dapat produk-produk itu gitu ya. Kalau saya sih apa ya, dia pinternya pertama gini, nyari barang yang memang di kategori itu atau di jenis barang itu penjualan paling gede. Kipas portable itu kan dipegang brand-nya sama Kojodok itu. Terus dia akan nyari barang-barang lain kan dari brand lain, Jisulev, terus dia nyari kipas yang berbagai model kayak gitu. Karena udah nemu barang itu ya udah difokusin ke situ cari turunannya. Produk turunan itu dari satu seller itu sama atau barangnya jenisnya sama lah, kipas portable gitu ya. Mungkin di awal dia juga akan dilihat ya, penjualan itu kan bercampur tuh di awal. Nah, ternyata dia banyak kan di kipas itu, ya udah fokusnya di situ. Nah, itu yang bisa kita tebak ya cari ya. Dia akan ngiklan apa yang nyari produk yang memang penjualannya kenceng di kategori namanya apa sih? Ya market leader di situ, yang megang istilahnya, megang. Kalau ini brand apa ya, kalau produk ini tuh misal ya, kalau air minum, mineral, ya Aqua gitulah. Jadi dia jualin di Aqua kayak gitu. Meskipun ya saingannya luar biasa gila ya, saingannya dicek di sini ya, di bagian berapa kali dipromosikan rata-rata 10.000 plus plus. Udah nggak ada yang saingannya rendah tuh nggak ada, kecuali barang baru ya. Nah enaknya kalau yang sudah penjualan kenceng sama brand itu udah klop, udah dikontak biasanya. Jadi setiap ada barang baru, kalau contoh saya punya dari Misho sama Gojek itu kadang kalau dia launching barang, itu udah di info, "Kak ini ada barang ini,
mau ambil enggak gitu, ini launching tanggal segini, ya udah ambil gitu ya. Jadi kita bisa nge-review lebih awal kayak gitu. Nah itu yang enaknya ya, punya privilege khusus gitu. Biasanya kalau udah deket sama seller tuh kayak gitu. Makanya di tadi ya, di bagian apa tadi, untuk meningkatkan penjualan di Shopee tadi, kita harus deket sama seller. Ada penawaran brand dan segala macam, terima dulu ya, asal itu barangnya memang oke dan ya masih nyambung lah dengan kartu dan kalian bisa nge-review yang pasti, kayak gitu. Makanya agensi, terus brand-brand, kerjasama dengan brand itu penting. Shopee sudah berapa Mas all time? Saya baru 4M, siapa tahu bisa sharing sambil ngopi kita. Waduh, ngeri banget ya. Boleh boleh boleh. Wah jauh banget itu. Saya aja belum sampai 1M nih. Kalau dulu sih iya ya, kalau pas live streaming, pas kenceng itu 1,6 bisa, tapi kalau sekarang nggak nyampe segitu. Wah luar biasa, saya izin berguru nih. Boleh Mas silent ya, tak follow ya. Nanti japri ya. Wah baru ya, baru 4M ya. Luar biasa. Harusnya orang-orang kayak gini tuh mau sharing ya, mau bikin apalah konten ngajarin yang lain. Tapi rata-rata pada ini ya, pada ngumpet nah. Bang, apa cuman aku ya live Shopee kayak agak sepi, iklan juga kurang efektif ya sama sih. Luar biasa banget udah kayak mau nangis rasanya ya ampun, udah jungkir jempalik riset produk dan iklan segala macam nggak naik ya, luar biasa banget sih. Ya memang beda banget ya dibanding yang dulu ya. Sudahlah kalau live ini emang ya udah asal jalan aja lah kalau saya. Udah ngabisin waktu, habisin pikiran, tenaga juga. Boleh aku udah follow ya, Kak Selen Kompon nih, boleh. Siapa tahu tinggalnya di mana nih, kalau sama Jawa Tengah saya datengin nih. Boleh kopdar langsung, saya datengin. Saya aja kemarin belajar apa itu, sampai Bogor ya, belajar orang pakai AI itu gimana ya tuh, sampai Bogor pelajarin. Temen kreator baru yang di TikTok bisa sampai omset sehari 300 juta ya sampai datang ke Bogor itu. Dan luar biasanya mereka pemula rata-rata. Ngeri ya? Ngeri. Tapi bukan sembarangan pemula. Jadi pemula yang dia itu bisa kolek ilmu dengan oke dan praktek ya. Dan nggak kebanyakan cincong lah, nggak kebanyakan ngeluh. Masih muda juga itu luar biasanya. Sangar ya 4M tuh paling enggak kalau misal komisinya 5% lah ya. Itu udah di 200 jutaan ya per bulan. Mantap lah. Bersih itu. Lah agak sepi ya bener. Live untuk teman-teman ya yang lagi live sekarang saran saya sudah mulai harus bikin konten video untuk persiapan ya. Ini nggak tahu nih live ke depan makin hancur atau enggak ya. Sekarang kalau video campur live worth it nggak buat ngejar gold tick? Enggak, saran saya hati live-nya. Saya aja gold tick kejegal ya. Saya nggak menulis syarat gold tick gara-gara masalah live streamingnya. Bayangin udah pakai mic Holy Land Lark M2 yang harga 2 jutaan combo ya. Itu dianggap kualitasnya kurang loh. Videonya juga dianggap kurang, kualitas video dari live-nya itu ya. Ada kali iklan JV masih oke nggak Mas? Nih enak kan kalau kenapa saya sharing gini tuh kadang networking gini, dapat teman baru, dapat ilmu baru gini juga ya, enak. Dan saya bisa satu grup ya, satu grup sama top nomor satunya Shopee Video tuh. Wah, berkat apa ya, sing sharing konten gini nih. Jadi bisa belajar langsung kan luar biasa, enak. Itu networking itu lebih mahal teman. Iklan JV, pembayaran Shopee kok lagi ditolak terus ya Mas ya, alasan data KTP sama pajaknya nggak sama padahal. Keterangan ditolaknya apa ya? Iklan JV masih oke nggak Mas? Akunku tak iklan view semua tiap hari. Enggak ya, iklan JV jelek. Pembayaran Shopee ditolak pertama, rekeningnya pakai apa ya? Gini, biasa ada perbedaan nama gelar, itu yang paling sering. Atau rekeningnya itu ada yang nonaktif gitu ya. Kalau posisi nomor 1 diprioritaskan, betul, betul sekali. Iklannya jadi gampang banget. Mau muncul di fitur pencarian juga. Itu, saya nemunya kayak gitu. Ya kalau posisi nomor 1, Shopee itu istilahnya, oh ini bagus berarti view-nya. Indikasinya dari situ. Ya algoritma yang bicara. Kalau bisa nomor 1 itu berarti view-nya gede dan kontennya biasa menarik atau mungkin ada sesuatu. Kalau saya tak dukung pakai iklan ya. Jadi bisa nomor 1 itu. Makanya diiklanin jadi murah, terus di search juga kadang muncul ya di depan gitu. Cukup murah. Nah Bang, di akun saya winningnya tiba-tiba nggak ada penjualan, padahal posisi video saya urutan besar di 2. Tiba-tiba nggak ada penjualan, cek lagi, jangan barangnya kosong atau PO. Iklan Shopee sering boncos, malah yang diiklanin kadang view 0, nggak apa-apa, ya udah nggak usah diiklanin lagi kalau yang boncos ya. Kita cari produk lain, video lain yang winning ya. Cek meter pembayaran Shopee kok lagi ditolak terus ya Mas ya, alasan KTP sama pajak nggak sama, padahal sama. Tadi udah ya. Pak maksimal ngupload video berapa sehari? Bebas ya. Kalau sebenarnya nggak ada batasan, tapi dicek dulu, teman-teman coba tes 5 aman nggak? Kalau nggak aman kena spam ya udah kurangi gitu ya. Kalau bagus bisa lancar ya udah 10 gitu ya. Bagus tuh dalam artian view kalian nggak drop gitu ya. Mas masih ada diskon Shopee nggak ya? Terima kasih Mas sudah dibantu cek kos. Oke siap. Diskon kayaknya ada ya. Kalau di bio saya tuh kayaknya langsung dapat tuh nanti. Potongan langsung di 50% ya. Ya diskon-diskonnya ya di ini sih 50% ya diskonnya.
Oh iya bener. Kalau namanya apa ya, ini sama kayak kalau misal trading itu kan data historis chart candlestick gitu ya. Kalau ini saya dari sudut pandang trader ya. Jadi ibaratnya ya samalah kayak kita pakai technical analysis, kita pasti dapat datanya telat. Jadi kita cuma bisa prediksi doang kayak gitu. Jadi memang nggak jamin akurat sih, kalau bisa akurat banget ya wah udah kaya ya, udah kaya banget asli. Nggak ada tools yang akurat 100% tuh emang nggak ada, saya nggak berani untuk jamin bisa akurat gitu ya. Dan bisa meramalkan itu juga nggak ada ya, yang bisa ngolah ya kita sendiri. Kita cuma bisa ngambil kesimpulan, ngambil keputusan, atau buat pandangan doang gitu ya, untuk secara akurasi emang nggak bisa. Masih ada discuss update nggak ya tadi? Mas saya sudah gold tick kok malah traffic drop. Emang gold tick itu nggak jamin untuk trafficnya naik ya? Memang banyak yang alami juga. Wah kalau bisa memprediksi apa yang bakalan rame dan naik ya itu keren tuh. Ya kalau trader harusnya udah tahu dah, apa yang akan naik, apa akan turun. Kan trader emas ya. Langganan Shopee hampir sejuta ya Mas ya? Nggak nyampe kan 500-an ya kalau nggak salah? Saya lama nggak ini, saya udah perpanjang terakhir kapan ya? Terakhir tuh April kemarin ya, masih di 500-an. Arya itu siapa Om? Aryo Hanggun, nomor 2 ini Shopee. Iklan live dashboard live. Follow aja itu akunnya Instagram tuh ada ya, follow aja, dia sering sharing juga kok. Saya salut sama orang yang mau sharing tuh, salut ya. Jadi nggak cuma ya boleh pamer JV boleh, tapi harus ngajarin, nggak boleh nggak pamer sejebol mungkin nggak masalah ya, karena punya Ferrari, Lamborghini nggak apa-apa, tapi ngajarin caranya dapetin tuh loh, yang penting. Ada di ini ya berarti, iklan live ya. Iklan saya habis kayaknya nih, masih tinggal 100.000. 3,8. Nanti coba tak cekin ya. Dia peringkat 2 kalau nggak salah. Ya kadang 3 gitu. Ya masih 10 besar terus ya. Leaderboard affiliate Shopee Video. Oh lagi turun ya. Keren nih. Tisu nih Mas Aryo Hanggun ini. Produknya yang di review itu dia sering sharing kok di IG, ikut di follow aja, cari aja nama ini Aryo Hanggun ini. Postingannya 222, berarti per hari berapa? 6 kali 3 18, 7, 8 ya. Lah 7 kali 3 kan 210 ya. Oh, udah main Instagram sekarang tuh. Nah, produknya yang laku kipas semua ya. Nih, ini iklan nih kayaknya. Prediksi saya iklan, barang baru soalnya. Untuk video ya gini, talking head one take ya. Ini sekarang masih jadi konten paling bagus kalau di Shopee. Karena ya tergantung akun sih. Ini Mbak yang penghasilannya 3 miliar ya, yang di apa itu? Setahunnya itu loh. 3,6 atau 3,4. Affiliate masih worth it nggak? Kalau 3,4 miliar per tahun tuh ya masih oke lah. Akunku follow cuma 200-an, udah gold tick, sehari tetap post di KSV aja apa bisa turun levelnya? Tuh bisa turun tuh pertama penyebabnya kalau memang kualitas kontennya kurang, penjualannya kurang dari 300 sebulan, atau ada pelanggaran doang sih. Kalau jumlah postingan kan sehari cuma 1 targetnya tuh, persyaratannya. Mas baru naik level 1 tapi sampelnya masih bisa ajukan 15, ditunggu aja ya, emang nggak bisa langsung naik sih emang. Mantap banget ya. Kalau ikut kelas Shopee dan panduan dari level awal banget nggak Mas? Iya, dari apa itu affiliate ada ya, dari basic banget pokoknya. Saya ada orderan dari sosial media, bukan dari Shopee Video Mas. Gimana? Gimana? Ya itu karena dari sharing ya biasanya itu. Ada fakta apa? Makasih dulu sering lihat live abang, sekarang tiap event dikasih saldo iklan terus sama Shopee. Loh, dapat dari mana? Sering lihat live video, sekarang tiap event dikasih. Oh, dari agensi ya? Ada guys, spill ilmunya yang dari Bogor Mas. Gini, intinya dia itu ya sama ya, nyari dari seller yang berani ngasih iklan gede. Bahkan dia pernah diiklanin satu video doang tuh di 40 juta, satu video doang. Jadi kalau kalian ada produk winning dari toko itu, ya udah kan jualin produk lainnya. Udah nanti pasti dikontak kok. Kalau nggak dikontak kalian hubungi. Dia barangnya itu fashion, fashion cowok, kaos. Sama barang fashion outdoor, jaket gitu ya, celana outdoor kayak gitu yang buat naik gunung itu loh. Dan itu terus satu lagi jualan holder handphone. Holder handphone di mobil sama yang di motor tuh lah. Jadi sekali kejual dia bikin videonya itu sampai 300, 400 video tuh satu produk itu. Nah, karena banyak banget videonya, ya udah iklannya lari ke situ semua, ke situ. Dan udah kerjasama dengan sellernya kan, udah punya dikontak sama sellernya, udah kasih kode Spark Ad iklan, ya udah akhirnya apa iklannya difokusin ke situ. Karena ternyata ya brand-brand gede itu kadang iklannya ya budgetnya itu bisa sampai 150 jutaan per kreatornya. Jadi kalau memang kalian penjualnya udah oke, udah kalian iklannya akan difokusin ke situ. Ya memang susahnya itu di awal kita harus sampai bikin video yang bisa ngasih penjualan ya. Kalau kelas saya itu nggak ada panduan one by one tuh nggak ada grupnya yang bisa tanya langsung. Jadi ya udah kalau mau tanya ya tanya aja langsung gitu ya. Jadi simpel sih.
Jadi seperti yang saya share di YouTube, jadi kalau nemu produk winning yang karena iklan, ya udah kalian fokusin di situ, banyakin. Setiap hari harus ada produk itu. Dan gokil ya, sekali ngonten dia misal kan kontennya itu 2 orang, konsep videonya tuh UGC ya, jadi yang ngobrol gitu loh. Nah, sekali bikin ya, misal sekali konten kan one take tuh, ya nabung kontennya sampai 100, 200 gitu. Makanya konten sehari 2 hari doang bisa buat dipakai seminggu gitu. Jadi biar efisien. Karena kan masih kuliah gitu ya. Kuliah omsetnya sehari 300 juta ya. Terakhir pas di sana itu 2,4 B omsetnya. Mas kalau niche kaos masih worth it nggak ya? Niche kaos masih sih, kalau di TikTok loh ya. Shopee Video atau Live nggak rekomendasi. Iya mending Shopee Video aja, jangan Live ya, Live lagi kurang bagus ya. Jadi kejar dulu gold tick-nya baru bisa engine. Nah betul, jadi kalau pengen nge-live ya, itu mending kalau udah golden tick dulu. Soalnya kalau kalian belum golden tick, itu akan dinilai dua-duanya ya. Ini saya tuh gara-gara itu masalah live-nya jadi susah. Ada kayak, "Bener Mas nambah relasi, aku kemarin scroll-scroll ketemu akun Mak Jas di rumah ternyata tetangga desaku." Wih ya po? Itu kayak punya ini ya, itu sapanya sih anaknya apa sapanya sih yang tim ngontennya tuh? Anaknya apa ponakannya itu? Berarti tetangga ya, deket ya? Wah keren banget itu emang. Bisa punya talent gitu tuh luar biasa banget sih ya. Gila ya. Eva Sabda, live Shopee emang lagi sepi apa gimana ya? Kok di kemarin live nggak ada penjualan sama sekali? Luar biasa pokoknya sepinya. Jadi jangan mengerikan sekali lah pokoknya sekarang tuh. Luar biasa. Yang ya kadang kalian kok scrolling itu kan yang muncul cuma kreator top leaderboard semua tuh. Sama yang punya agensi sama seller brand gede kan. Jarang banget ada kreator yang menengah tuh jarang banget. Pada Shopee mending iklan JV Mac apa View? Kalau saya sekarang View ya untuk Shopee video ya. Memang area akun gacor di Shopee ya Bang? Iya, tapi di TikTok nggak tahu dia gacor nggak. Yang nomor satu tuh Kak Yena tuh yang luar biasa tuh. Di TikTok, Shopee, IG jalan semua tuh. Di TikTok dia terakhir dapat penghargaan, dapat apa ya, dapat reward banyak banget ya dia itu. Enak ya kalau sudah masuk ke ranah kayak leaderboard gitu tuh apa-apa dibantu ya. Iklan dikasih, hadiah dikasih gitu ya. Setiap ada event menang terus gitu ya. Dapatnya iPhone 17 kemarin hadiahnya itu ya. Ngeri ya. Bang kalau udah gold biasanya penjualan bakal naik atau sama aja? Malah kalau di saya pengalaman turun. Tadi ada yang di atas, tadi ada ya. Mas, saya setelah gold malah turun. Area fakta. Tips live si Shopee sekarang harus iklan dan berburu produk lagi murah seolah untung. Oh ya 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 ya. Berarti harus kejar kuantiti ya. Karena gini, kalau saya bilang ya, oh live Shopee sepi sekarang. Sebenarnya karena kesalahan kita sendiri ya. Kita nggak bisa ngikuti apa, nggak bisa adaptasi lah intinya. Jadi bukan nyalain marketnya ya. Shopee sih rame-rame aja. Tapi kemarin terakhir saya juga kena mental ya. Di Facebook tuh ada yang dapat komisi sampai 50 juta sehari tuh di Shopee Live bahkan tanpa iklan. Kan kena banget tuh. Saya aja yang iklan kadang untuk dapat 10 juta sehari aja belum tentu dapat ya. Untuk omsetnya loh ya. Itu iklan tuh. Ngiklan pakai koin, sampel ada gitu ya. Jadi ada di sebelah nggak ngiklan, live doang gitu ya. Omsetnya bisa sampai itu bukan omset, komisinya bisa tembus 50 juta sehari. Mary FB affiliate Shopee juga nggak Bang? FB iya jalan saya. Facebook lagi tak gencarin malah sekarang. Pak itu tosnya pakai apa? Saya pakai Shoptik ya. Kalau mau langganan di bio tuh. Coba masih ada diskon nggak sekarang? Shoptik ya. Ini cuma buat alat ya, balik lagi ke alat. Soal akurasi itu tergantung yang pakai. Ibarat cangkul ya, kalau cangkul dipakai sama nelayan ya nggak begitu efektif ya. Kayak gitu ya, tergantung kalau nggak usah beli ya. Makanya saya sebelum teman-teman pakai tuh saat beli tuh dipikir-pikir dulu kepakai atau enggak gitu ya. Saya kadang ya kayak gitu ya dikomplain saya kadang, "Mas saya pakai ini kok enggak ini." Wah ya wis tergantungnya make balik lagi. Apalagi agensi itu saya sering kena ya, gara-gara nyebutin agensi itu. Tadi apa namanya, tools riset kayak data Shoptik, tools Shopee Riset Shoptik. Coba ya, diskonnya itu oh kok nggak langsung masuk ya diskonnya ya? Diskonnya nanti pakai aduh lupa saya, apa ya kodenya ya? Coba kalau pakai nama saya bisa nggak? Oh bisa bisa, pakai kode vouchernya Iandri ya? Gimana ya biar bisa otomatis ya? Nanti tak setting lah. Nih ada diskon tuh kalau mau tadi ada yang mau ambil kan katanya. Pakai kode vouchernya, pantesan kok banyak banget yang nggak jadi beli ya? Nggak dapat diskon. Biasanya itu diklik langsung udah ada itu loh, potongan diskonnya. Kuponnya Iandri. Oh tak tulis di ini aja, di depan Iandri. Kode voucher Iandri gitu ya. Tak tulis di mana ya enaknya? Pantes ya banyak yang nggak CO tadi. Dan entar tak inilah. Pakai kode voucher Iandri bisa. Shopee Live jelek. Iya ya, sekarang berarti beralih ke barang murah ya. Tapi lihat yang lain juga gitu sih, rata-rata jualannya cuman piring, panci gitu ya. Bahkan nggak cuman itu ya, jualan apa ya kemarin? Ya, hanger gantungan baju tuh loh. Apa ya nutup ya? Kalau kejual 1.000 per hari ya oke sih.
betul. Main real FB update Shopee juga enggak, Bang, iya. Bang, taunya VT kita di client seller sama VT di client calculator sendiri jadinya apa? Wah, ini agak nggak bisa dibedain sih. Sekarang aku deposit top 22 leaderboard di kategori semua platform. Dari Shopee langsung Kak dikasih tahu sama RM, biasanya ada target GMV tiap bulan per hari. Oh gitu. Dari Shopee langsung dikasih tahu sama RM. Oh iya, enak ya udah punya RM berarti pertumbuhannya bagus banget tuh. Oh, ada target GMV. Iya ya, emang kayak gitu. Kalau kalian nggak ada koneksi punya agensi atau RM tuh agak susah sih. Shopee Live gimana Mas, perubahannya agak kurang ya sekarang live tuh. Harus punya itu tadi agensi atau RM tuh kalau bisa. Kalau mau fokus live bisa cari produk yang lagi banting harga, bisa cek produk yang dipin di top kreator. Oh iya iya benar-benar. Iya ya mereka lah mainin apa ya di situ ya. Jadi gimana Mas? Aku zong terus. Share link saya paling banyak dari mana ya? Facebook sih paling enggak. Yang sekarang Facebook atau YouTube sih paling banyaknya. Karena saya audiensnya paling gede di situ. Video, reload dulu. Sekarang udah rata nggak cuma ngandalin dari satu doang ya. Buat backup sih. Sekarang yang lain-lain paling dari Facebook, IG sih paling nggak, FB, IG, YouTube paling banyak. Shopee Live, Facebook ya paling ini ya kalau sumber lainnya. Tani lainnya itu dari mana ya? IG sama apa ya? IG sama YouTube masuknya sini nih. Facebook kontennya nggak ada yang naik, lagi nyoba sih. Sekarang rata sih. Tuh Shopee Live cuma nyumbang 17% tuh, parah. Ada live 18 jam ya. Selling gimana Mas? Aku jawab tadi ya. Bang kalau pengen tahu tokonya ada JV Max, gimana kalau biasanya kalau di search muncul di paling atas tuh rata-rata yang iklan sih. Tapi tetap tebakan ya, soalnya nggak ada logonya. Bismillah berdebat kalau iya, karena prediksinya emang dia. Juli, nanti udah rebound lagi untuk IHSG udah semoga ya. Udah masuk sekolah juga itu udah agak tenang ya, udah lolos lah gitu. Kemarin kan agak barengan nih, setelah lebaran untuk biaya sekolah gitu ya, terus krisis lagi. Ada kayak Mak Jas yang main menantunya, ngeri FYP di semua. Oh menantunya berarti. Iya, kontennya luar biasa banget tuh. 1.000 juta reka, tiba fitur live-ku hilang ya Bang, ya, 1 bulan belum pernah live nih, baru buka mau live hilang. Ini di TikTok apa Shopee ya? Fitur live-nya hilang. Jangan ada yang belum memenuhi syarat nih kemungkinan. Arena fakta, iya Bang, kalau ada produk winning, kalau udah dipin terus sehari bisa ribuan kejualannya. Oh gitu ya? Iya emang targetnya penjualan. Waduh, saya harus ninggalin kategori elektronik ya berarti ini. Saya emang harus ngambil keputusan sih ini kayaknya besok akan switch ya untuk live-nya ya. Saya kalau mau pakai akun lain, sayang nanti akun saya kan udah jalan ya live-nya. Yang penting iklan jalan terus ya, betul ya. Iklan saya jalan terus tapi penjualannya yang kurang. Di grup nggak ada materi TikTok affiliate, Bang. Di grup materi TikTok affiliate, untuk materi itu cuma di kelas itu. Kalau di Storybook juga ada kok. Kalau nggak nonton YouTube aja udah cukup tuh, udah ada materi tentang TikTok affiliate udah. YouTube saya yang Yanti Channel ya itu ada tuh. Mainnya apa Bang? Saya oh ya jualannya campur aja yang penting harga murah dan iya betul ya. Sekarang emang apa ya, udah geser sih ya. Dulu kalau orang itu emang fokusnya belanja di live, kalau sekarang tuh nggak begitu ya. Orang yang nyari barang murah doang yang nonton di live-live tuh. Bapak pernah nyoba, saya kayaknya harus switch ya, kapan ya? Buat percobaan ya aku. Saya kalau gini terus akan apa ya, ya kemungkinan akan ganggu pemasukan nih. Jadi subsidi silang, penghasilan dari video sebagian buat bayar karyawan ini. Bapak pernah nyoba iklan eksternal Shopee yang ada pusat promosi Shopee menurut Bapak gimana? Eksternal Shopee yang ada di pusat promosi Shopee. Ini yang mana ya? Pusat promosi Shopee. Apa yang ini TikTok One mungkin maksudnya? Udah pernah nyoba kalau yang ngisi TikTok One tuh ya? Semua dijual Bang, yang penting harga lagi murah dan dicari tiap hari. Oh betul. Kak, aku kemarin iklan view ada penjualan yang 7 efektif bagus, hari ini ganti ke GFV ada nggak ada. Iya, GFV Max lagi jelek ya. Saya video-video yang baru tuh nggak pakai GFV Max sekarang. Jadi, iklan view bagus, lanjut pakai iklan view lagi. Soalnya kalau di GMV jelek, tak balikin lagi ke penonton gitu. Ya leaderboard itu penting tonton, bisa masuk di situ, kalian akan dilirik ya, mau dari brand, dari yang agensi dulunya cuek, tahu-tahu japri gitu ya, "Ini butuh ini enggak, butuh saldo iklan enggak?" Kayak gitu sih pengalaman. Bahkan tahu-tahu ada RM nge-DM gitu ya. Aku ada satu produk 4 video kejual 100 per bulan, tapi cost-nya cuman 700 satu kaca. Bagus apa organik aja. Gini, besok saya akan nyoba ngetes gini aja deh, barang elektronik tapi yang murah tapi penjualannya kenceng ya. Saya udah coba riset ya, ternyata ya kayak kabel tapi kabelnya pelindungnya doang, pengikat kabel gitu doang gitu ya. Terus kalau itu yang charger counter gitu ya, saya coba itu dulu ya. Nah, misal nggak berhasil, besok harus total ganti kategori produk misal. Mungkin bisa ke sembako dan segala macam gitu ya, pokoknya apa aja lah yang murah ya masukin. Aku ada satu produk 4 video kejual 100 per bulan, tapi komisinya cuma 700 satu aja. Bagus sekali Bang. Oh nggak usah, kalau komisinya kecil banget ya, bahkan cuma di bawah 1.000 atau 1.000 tuh jangan.
Saja minimal di 5.000 tuh biar bisa cuan ya. Kalau di apa ya, kadang ada beberapa produk itu yang 10.000 minimal yang diiklanin untuk komisinya ya, bukan persentase tapi dihitung dari per penjualan tuh dapat komisi berapa, penting itu. Jadi misal deh, kalau misal per penjualan produknya itu komisinya 10.000 ya udah, misal budget kalian sehari 25.000 kejual 3 aja udah untung, nah istilahnya. Kejual 5 udah 3 itu, untuk biaya iklan sisanya profit bersih gitu ya. Dari Mama You Kids, "Kak, kemarin Minggu iklan terlibat banget, belum ada 2 jam udah habis 20.000, kenapa bisa gitu?" Kalau habis penjualannya banyak nggak apa-apa, ini ada penjualan atau kalau nggak ada penjualan ya udah stop aja, nggak usah diiklanin lagi itu videonya. Coba ke video lain atau produk lain. Aku baru kepoan area tapi lihat background pendidikan dan pengalaman nggak bisa diremehin. Iya, itu bukan orang sembarangan tadi tak omongin ya, dia bukan orang orang biasa lah intinya. Dari historinya aja dia udah ngerti meta segala macam ya, sudah banyak lah. Intinya orang pembelajar, bukan orang biasa tuh. Bukan dari background orang-orang biasa lah intinya. Dan ini nyata ya, di dunia affiliate itu rata-rata background-nya pada kalau nggak pengusaha gede ya mereka pemain apa ya, kayak Mas lah. Mas B itu orang ngertinya kan apa, "Ah, siapa sih orang nih ya?" Bahkan saya dulu mengikuti dia tuh dari zaman YouTube ya, pas dia main blog yang nulis artikel tuh. Pas lihat videonya dia, orang ini kalau ngerjain apa-apa pasti berhasil gitu ya. Ya karena dia bukan orang sembarangan tadi, balik lagi ya. Jadi dia pengusaha, punya franchise, punya distro, punya pokoknya bisnisnya banyak banget lah itu ya. Apalagi kayak Om Suka Review itu ya. Jadi kalau kita lihat kok orangnya enak banget ya. Tiap ngerjain apa-apa kok berhasil gitu, bahkan iseng-iseng doang gitu ya. Tapi lihat background-nya dulu. Dulu background-nya siapa dia. Dia pengusaha gede juga, jadi mikirnya pasti pola pikirnya udah beda banget ya. Jadi ya kadang kita perlu lihat lihat apa ya, di balik layar tuh ya penting juga. Waktu mulai iklan jam berapa idenya? Kalau bisa pagi ya biar kebakar maksimal. Kalau elektronik sekarang banyak pakai ESL Bang, kalau mau menang harus view-nya gede. Iya itu masalahnya. Rata-rata kan kebetulan ya di saya yang dapat HSL itu sellernya nge-live 24 jam, itu yang jadi masalah. Dan HSL pun apa ya, trust, masalah trust. Kalau orang udah ngerti ya brand ini, maksudnya lewat live streaming saya, dia tuh keluar, katanya CO tapi keluar ya, keluar dia belinya di official store-nya langsung, itu masalahnya. Dan barang mahal pasti orang larinya ke official store. Mereka mau CO nggak yakin kok, ini asli nggak, padahal jelas ya itu kalau diklik dari live saya, itu larinya kan ke official store tuh. Rata-rata pada nggak percaya, pada balik lagi keluar, terus nyari barangnya manual, buka tokonya baru CO, ya udah nggak jadi dapat ya. Dia bilangnya udah order, tapi ya nggak masuk karena dia belanjanya lewat toko langsung. Nah itu yang jadi masalah tuh, wah luar biasa banget. Bingung gimana ngatasinnya kayak gitu loh. Mas kasih off-kan toko bingung dari HP. Toko nggak perlu di-off kan kalau ini untuk keperluan apa tadi Masnya, untuk affiliate ya, itu nanti dikosongin semua aja barangnya. Manual aja Bang, biasanya aku lihat di top kreator dipantau, hitsnya banyak kayak gitu. Oh, kita kepoin yang top-top nomor satunya apa ya barangnya. Bisa promas berapa produk di Shopee laku di TikTok tidak ada sebaliknya, gimana siasati produk-videonya? Saya nggak akan mikirin kayak gitu, nggak akan mikirin, ini akan winning di TikTok atau winning di Shopee, enggak. Ya udah upload-upload aja, kadang tuh sebaliknya, kita nggak bisa prediksi itu mana yang akan naik, mana yang akan sepi di mananya, yang penting udah nggak apa-apa, coba aja. Nggak usah ini nggak bisa dikendaliin, mana yang akan lebih laku juga nggak bisa. Macam di saya. Ada produk ya, yang video lah, video itu di TikTok winning, di Shopee winning, itu ada. Ada yang produk di TikTok winning, di Shopee enggak. Kadang sebaliknya, di Shopee winning, di TikTok enggak, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kendaliin tuh. Main di winning produk aja bisa naikin penjualan nggak Bang? Nggak bisa. Malah kita itu jangan sampai ninggalin. Kadang ada yang, oh udah winning, besok nggak usah dikontenin lagi gitu ya. Udah winning kok gitu ya. Kadang sering kelupaan itu, yang winning malah nggak dibikin konten terus, nggak ditambah lagi, nggak diiklanin gitu ya. Jadi jangan sampai momentumnya tuh lepas ya, soalnya kalau udah winning, kebetulan ya, atau ada yang videonya lebih bagus lagi, penjualan lebih bagus di sana, geser nanti. Punya saya, punya kalian sendiri nanti akan turun ya. Kalau menu top creator di mana ya? Sekarang itu ada di menu golden tick, di pusat bantuan nih cara bukanya ya. Nggak ngumpet sekarang menunya. Nggak tahu katanya mau dihapus, tapi belum dihapus sampai sekarang ya. Nggak tahu katanya besok udah nggak pakai apa itu namanya, top creator ya. Jadi nanti masuknya ya sama ya, kita search saja ya, search golden tick gitu aja. Oke, besok saya coba ya barang-barang yang nah itu masalahnya HSL-nya dan winning produk saya itu di seller yang live streaming hampir 24 jam katanya. Dan malah yang barang mahal tuh loh, kan malah charger yang mahal yang Ugreen gitu ya, yang bukan harganya itu di bawah 50 tapi yang harganya di atas 100, 200 gitu, itu ya jadi dilema ya. Itu barang memang, apa ya, saingannya berat tapi kok laku gitu loh, jadi masalah kan. Jadi galau ya. Pernah saya hapus ya, tak ganti gitu ya, ya drop akhirnya, jadi galau. Nah nanti maksudnya ke sini ya.
Jadi di panduan naik level di bawah, panduan naik level nanti ada linknya tuh. Disimpan aja itu linknya, dicatat ya. Jadi kalau mau ngecek langsung ke link itu. Ya emang sekarang nggak tahu masih dipakai apa enggak ya standar ini. Tapi yang penting aktif gitu ya. Kalau nggak aktif tuh nggak ini. Cara naikin follower TikTok dong. Kalau saya karena pemain organik ya, jadi cuman bikin konten yang bermanfaat aja. Tapi untuk cara yang lain saya nggak begitu paham ya. Ada yang modelnya itu kayak, apa ya, janda nyari calon gitu ya bisa. Ada yang model pakai AI itu juga bisa. Bang, link dari website itu dari mana ya? Padahal aku cuma share ke FB Pinterest ya dari situ. Kadang gini, kan setiap orang itu ada yang nggak punya aplikasi Shopee, masih ada gitu loh. Kan ada tuh orang yang chat lewat apa ini, lewat browser. Nah, nanti kalau orangnya CO lewat browser itu nanti sumbernya dari website namanya. Kan bisa belanja lewat apa ini, browser gini kan bisa. Kan banyak juga yang belanja lewat website, nanti sumbernya itu dari, website. Yang agak ketar-ketir tuh kalau order. Nah, itu yang agak ngeri tuh. Order itu biasanya ada orang yang dia tuh pasang VPN biasanya, VPN di HP-nya atau di komputernya, makanya susah kelacak. Itu kalau kebanyakan itu bisa kena akun kita ya, nggak tahu kenapa itu Shopee kok gitu ya. Tadi sampai di Bang, link dari website tadi udah, berkata lalu sekarang bulan ini worth it apa menurut Bang? Ini komentarnya tak taruh sini aja ya, biar bisa pada baca semua juga. Kalau bulan ini sih malah naik ya, daripada Mei itu luar biasa, paling parah sih. Jadi hapus semua produknya atau di stok habiskan? Kalau saya tak kosongkan sama diarsip. Emang barang yang gede diarsip bisa, tapi kalau arsip itu kadang susah naik ya, mending dikosongin aja. Di stok nol. Pestar Bang mau nanya kok hari nyari barang dipromosikan tidak muncul nominal ya, hanya pesanan Kak? Oh iya, sekarang tuh emang nggak ditampilkan ya? Ditampilkan kadang nggak sih? Ngecek komisinya. Kalau di menu Shopee sih kayaknya nggak muncul ya. Kalau di menu Shopee Affiliate tuh nggak muncul. Apa yang di depan ya nggak muncul ya? Oh iya, modelnya cuman persentase doang ya. Nah, ini kok komisinya gede nih? Waduh, harganya nggak ngotak ya. Masa harganya 400? Harusnya 200. Nah, favoritin dulu. Kalau nggak punya sampelnya udah pakai AI aja ya. Keren ya desainnya. Bukan tumbler ya sekarang, istilahnya apa sih? Oh iya, tetap tumbler hydro. Ya nggak muncul sekarang ya, nggak muncul, cuma persentasenya doang. Tapi kan bisa diklik ya. Kalau diklik kan nanti ada keterangannya berapa gitu. Diklik ini berapa gitu nggak? Berarti harus ngitung sendiri ya sekarang ya? Iya ya, harus ngitung sendiri ya. Repot nih. Karena ya itu banyak yang nggak sesuai ya. Tadi sempat muncul, terus sekarang sudah hilang semua berarti. Apa difavoritin dulu? Udah ya, favoritin udah. Coba ngeceknya dari menu Shopee Affiliate apa ya? Enggak sih, ya ini udah sama. Iya, harus ngitung sendiri berarti. Di toko Oren, Kak ulas produk ya, seller bisa kasih nilai konten kita nggak Bang kalau kita dapat sampel? Enggak ya? Semua kategori dicoba aja Bang, dulu pernah aku coba 1 hari kategori, apa itu hari lagi kategori, oh iya betul ya. Sampai ketemu ya, kita emang nggak tahu sih, betul, apa-apa harus dites ya. Kita nggak bisa nebak atau nembak salah satu gitu ya. Data nanti yang akan bicara ya, sama hasil. Bang, kok upload di TikTok kalau ada keranjangnya yang nonton cuma 4. Upload di TikTok kalau ada keranjangnya yang nonton cuma 4. Upload di TikTok, ya memang kalau untuk di TikTok itu kalau ada keranjang penyebarannya akan dibatasi, nggak bisa banyak ya. Dia emang nggak bisa nyebar langsung. Kalau sekali iklan harus iklan terus Kak Bang? Nggak harus sih, kadang nggak diiklanin pun ada penjualan itu juga pernah ya. Kak, aku iklan 1 kali kok setiap hari kepotong saldoku. Kayaknya masih ada yang jalan, kemungkinan ada iklan lain yang masih jalan. Aku baru kebuka keranjang kuning, wis langsung gas, perbanyak kontennya. Pada winning itu ciri nominal apa pada umumnya kita winning itu yang penting laku lah, kalau saya standarnya. Mau itu murah, mau mahal gitu ya. Yang penting kejual, berarti itu udah winning jadi kita bisa berhasil ngejualin itu udah winning istilahnya. Nah, nanti tinggal difilter aja, yang mana yang penjualan paling banyak, terus dicari aja yang komisinya gede gitu ya. Refakta kalau HSL itu biasanya ada tombol HSL Pak di bawah deskripsi produk, coba cek aja Bang, diklik di bawah deskripsi produk mana itu. Oh, kalau pas nambahkan ya? Kalau pas nambahkan di live ya? Aku jadi level kreatol level 1 tapi di akunku udah gold tick Bang, gimana tuh Bang? Kreatolku level 1 tapi di akunku udah golden tick. Oh, nggak apa-apa, tunggu update aja. Memang kayak gitu. Kemarin saya golden tick level 0. Saya ada beberapa winning produk, saran budget iklan untuk awal Bang. Budget itu mulai dari terkecil ya, 25.000. Nanti kalau udah bagus baru naikin. Nanti bakal masuk ke live yang view-nya paling tinggi. Oh gitu. Karena sekarang kan ada kategori jalur eksplorasi itu dari menu tab live dan jalur konversi dari tombol HSL. Oh gitu ya. Bentar, tombol HSL yang dimaksud tombol HSL gimana ya? Kalau pas masukin keranjang sih itu ada ya, khusus yang HSL gitu. Biasanya munculnya di atas langsung ya. Apa di menu Shopee Affiliate maksudnya? Coba kalau di mana ya? Misal di cek di pas live streaming misalnya. Live. Oke, di bagian sini bukan?
Coba ubah ya. Ini karena handphone moderator ya, jadi nggak muncul ya. Oh ini ya, harga spesial live ini ya. Masukkan harga dasar spesial live di sini. Ini karena saya itu akun seller sebenarnya. Oke, ini kalau produk dari toko sendiri. Yang di mana itu tombolnya? Di bawah deskripsi produk bang. Coba misal cari, oh gitu. Langsung ke ini ya, halaman produk ya. Coba kalau kipas ya Gojodoh gitu ya. Oke, buka salah satu produk, misalnya ini, yang mall ya. Ini pasti ada nih. Di bawah deskripsi produk. Di mana nih? Berarti harusnya di sini. Coba klik beli bahan nanti biasanya. Oh, klik beli dulu ya. Oh ya, garansi harga. Biasanya di sini ya, di bawah harga ya munculnya ya. Coba ada saya tuh biasanya yang ini, Ugreen coba ya. Ibaratnya emang nggak ada itu kayaknya. Ugreen misalnya. Ini punya saya yang ini. Kayaknya ada harga spesial live ini. Berarti sekarang tuh nggak mesti harus nunggu undangan kan ya berarti kalau harga spesial live ya. Biar nggak ribet harus diterima-terima gitu. Ini pasti ada harusnya. Ada ya. Harga spesial live. Ini gara-gara ada Iqbal nih jadi nggak laku punya saya. Aneh ya, brand elektronik kok ngendorse-nya Iqbal ya, nggak masuk lah. Kayak siapa lah yang David Gadgetin tuh malah lebih bagus ya, lebih murah lagi. Ya emang sih buat engagement ya, tapi kan nggak ngaruh ya. Di bagian mana? Harga spesial apa emang nggak ada ya ini beberapa produknya. Pelit sih brand kayak gini tuh. Tapi karena emang untungnya mereka itu dikit ya. Elektronik itu luar biasa ya. Wajar ya dimaklumi. Eksklusif. Saya ada berapa winning produk, sekarang budget kan mulai dari 25 dulu aja, paling kecil. Winning konten garing masih ada nggak mas di akun Mas Ian? Masih ada, kayak pengikat kabel. Sayangnya yang winning kayak gitu tuh malah barang receh. Mas lebih bagus share link konten apa share link produk? Kalau saran saya mending langsung produk. Biar apa? Biar ya orang CO. Saya kadang kalau diarahkan ke video tuh orang fokusnya ke yang lain ya. Cara dapat top kreator syaratnya cuma itu ya, posting sehari 1 minimal, terus kualitas kontennya sudah memenuhi standar Shopee. Bunda Twist, Bang udah dihubungkan sama FB tapi kok nggak keluar keranjang di FB ya? Saran saya masukinnya sekarang tuh di deskripsi di apa namanya? Di apa sih namanya itu? Di caption. Linknya masukin di caption aja nanti muncul kok. Kalau ditambahkan lewat ad produk tuh kadang nggak tahu kenapa seringnya nggak muncul ya. Kalau golden tick itu tambah komisinya per produk terjual kah? Kalau golden itu ada tambahan khusus ya, jadi komisi itu ada 2, ada yang dari seller, itu namanya komisi ekstra, yang satu lagi komisi Shopee. Nah, kalau yang belum golden tick itu kan kita nggak dapat tuh yang komisi Shopee, walaupun cuma 1%, 2% ya. ASnya nggak selalu muncul, tergantung seller ngaktifin jam berapa, dan ASnya biasanya otoritas seller mau dikasih. Ya kayaknya harus diundang dulu sih itu. Oh, itu kayaknya eksklusif deh. Entar ya, punya saya sekarang kayaknya dicabut deh itu ya, harga spesialnya. Ya, harus undangan biasanya sih. Nah, saya coba ya kalau misal nambahkan produk ya. Tambah produk. Oke. Nah, ini biasa muncul Kak di sini. Nah, ya kan kayak gini kan? Tuh. Udah tampil semua tuh. Harga spesial live dan nggak ngaruh karena apa? Kalau di saya karena ini sellernya nge-live terus. Jadi saya bisa ngejualinnya itu jam 6 sampai jam 9. Kalau nggak malam gini di atas jam 9 tuh baru ada kejual. Nyari video yang mau diiklanin dilihat dari mana mas? Video yang udah FYP atau video baru? Kalau saya kadang gini, saya lebih yakin ke produknya dulu. Jadi kalau produknya, contoh tadi, saya nemu produk yang dia udah kejual 10.000 lebih, tapi yang iklanin masih di bawah 1.000, ya udah gas itu. Dan lihat yang top nomor satunya itu masih view-nya dikit, masih bisa dikejar. Nah itu langsung gas iklan. Cara saya gimana Bang? Apakah harus nunggu dulu? Udah konten sebulan belum pernah bolong. Dan video udah tak bikin konten lah nanti ya, yang tentang ini. Cara daftar gimana Bang? Apakah harus nunggu dulu? Udah konten sebulan belum pernah bolong. Daftar apa ini? Kalau top kreator perlu daftar nggak sih sekarang? Kayaknya nggak perlu deh. Nggak ada daftarnya ya, otomatis kayaknya sekarang. Jelo, Bang sekarang kok ada potongan 13.000 lagi ya untuk share di fitur COD? Waduh nggak tahu ini. Aduh ada biaya handling kayaknya itu. Saya udah lama nggak jualan ya untuk di mana? Di Shopee ya. Kalau di TikTok sih masih jalan saya. Cuma nggak tahu ini kalau minus 13.000 keterangannya kalau untuk COD berarti ada biaya handling. Harus masih cari seller iklan JVMax di Shopee gimana? Mau tahu Mas? Apa ya? Biasanya tuh kalau dia muncul di halaman atas tapi penjualan belum banyak ya. Ya pokoknya yang muncul di atas lah gitu ya. Misal power bank gitu ya, power bank. Sebenarnya ada toolsnya tapi toolsnya berbayar ya. Tapi kalau mau ngira-ngira aja ya, gampang itu yang muncul di atas sih, gampangnya gitu. Power bank, kita geser dikit ya. Oke, di sini tuh yang logo iklan kita bandingkan sama yang muncul di sini ya, di apa tuh? Yang muncul di layar handphone tuh, bandingin aja. Contoh ini apa ini? Ini merek Vinco ini ya, muncul nggak di atas? Muncul ya ini. Ini iklan, terus bawahnya juga iklan.
Biasanya muncul, "Oh ini Philips lagi iklan apa ya? Mumpung ada sampelnya nih." Philips. Enggak ya, tapi dia muncul di atas ya. Berarti organiknya bagus tuh. Nih, ada logo iklan ya. Biasanya munculnya nongkrongnya di atas-atas ya. Oh beda. Yang ketahuan tuh ini dulu, 2 ini. Terus oh ini nih. Bandingin sama yang nih ya, kalian bandingin sama yang di layar. Nama produknya biar kelihatan tuh. Nah, pokoknya biasanya yang muncul di atas lah, cara simpelnya ya. Yang muncul di atas-atas tuh biasanya rata-rata iklan. Kayak gitu. Kan biasanya yang tingkat relevansinya tinggi itu berarti iklan. Ini berdasarkan hasil pencarian ya. Tuh. Bandingin yang nggak harus yang muncul, pokoknya halaman depan lah intinya ya. Nggak yang mesti teratas sih. Perkiraannya kayak gitu. Wah, thank you Kak Rossi Shop ngasih gift. Ini yang ngetap live like berapa? 1.400 ya. Wih, mantap ya. Ternyata banyak yang ngetap live. Ngetag like. Gitu ya cara ngeceknya ya. Lanjut. Kalau dikasih SL terus larinya diklik tombol SL maksudnya ke seller nggak ngaruh, Bang. Tapi kalau masuk calculator ngaruh. SL terus hanya pas diklik tombol SL maksudnya ke seller. Oh iya. Tapi kalau masuk calculator nggak ngaruh. Oh gitu ya. Iya, emang HSL untuk afiliator ya. Live jualan full AI atau mesin tools-nya mahal ya, Bang, ya? Iya, kalau pengen yang simple, kalau yang benar otomatis gitu tuh mahal sih. Waktu upload video ke FB dan nautin link Shopee, kalau di mana itu? Kalau data ya, ini, kalau apa ya, klip ya. Nah, ini per video itu rata-rata di 10 ribuan. Cuma kalian udah terima jadilah intinya. Ini per video itu 10 ribu. Bikin konten-konten kayak gitu, tapi hasilnya emang mantep banget sih. Ini udah keisi semua, skrip, prompt itu udah keisi semua. Ini kalau pakai kalau data, hitungannya per satunya 10 ribu. Dan kalau apa ya, pengalaman sih belum begitu nutup ya. Harus mainnya lebih dari satu platform. Nggak bisa ngandelin TikTok doang gitu. Bang waktu upload video ke FB nautin link Shopee. Upload video ke FB dan nautin link Shopee, nah pas mau upload konten berbayar di on kan nggak perlu sih. Karena kan emang udah ada keranjangnya. Kecuali kalian di-endorse mempromosikan produk, nggak nautin produk di situ, nah itu baru diaktifkan. Video belum dikasih kerkun bisa ratusan, tapi setelah video dikasih kerkun view-nya nambah di bawah 10. Ya, memang kayak gitu ya. Jadi intinya kalau udah ada keranjang itu penyebarannya jadi dibatasi ya. Berarti biar Shopee banyak pengikut gimana? Di Shopee nggak usah nyari follower. Di saya aja yang belanja di Shopee video itu 100% bukan follower saya itu nggak ada yang pernah belanja di Shopee video saya. Shopee Affiliate versus TikTok Affiliate nih, nggak usah milih potensinya yang mana. Saran saya dikerjakan keduanya, karena bisa dikerjakan bareng dengan gampang. Jadi bikin kontennya di TikTok, dilempar ke Shopee gitu aja. Tapi kalau bisa Shopee-nya duluan, karena di Shopee lebih banyak malingnya. Jadi nanti TikTok dijadwal. Misal TikTok dijadwalnya besok ya, hari Kamis misal ya. Nah itu kan videonya kalau kalian udah jadwalin, bisa di-download hari ini. Jadi kalian posting hari ini di Shopee, nah TikToknya ke-uploadnya besok hari Kamis, kayak gitu. Nggak main produk Agustusan Mas, baru mau mulai. Saya bingung masih kayaknya main di bendera yang kecil itu deh. Malah milih produk bisa nyari yang sering iklan dan ada JVMax-nya biasanya cepet. Nyari yang sering iklan dan ada JVMax-nya biasanya cepet. Iya betul. Kalau udah video ori di orange sehari 10 tapi belum pecah telur aja nggak? Sehari 10 tapi belum pecah telur. Soalnya apa ya, kadang untuk jumlah postingan tuh juga nggak menentukan ya, bisa cepet kejual gitu. Mau kasih contoh atau bahasa biar jadi gambaran Bang, tapi di demo, oh tak setuju dulu ya, tak approve dulu. Kemungkinan ya karena saya tuh pernah loh dimarahin follower loh. Nanya kapan, dijawab kapan gitu ya. Gara-gara telat 2 minggu jawabnya saya. Karena kan yang DM banyak banget tuh. Sehari itu bisa sampai ratusan orang ya, apalagi kalau habis nge-live gini tuh yang DM banyak banget. Dimarahin loh, buset ya, cewek lagi. Mau tak maki kasihan kayaknya masih muda ya. Ya sehari kan yang DM rata-rata ratusan orang ya, jadi ya wajar kalau telat belum balasnya, kurang ajar. Saya harusnya dia bersyukur ya, saya balesin aja harusnya bersyukur, luar biasa. Yang DM mana? Aktivitas. Jadi saya tuh kadang kalau makanya buka apa namanya, buka DM-DM gini tuh kadang sering males ya, isinya orang-orang maksa semua. Permintaan, oh ini udah nih, tak approve ya, gas. Ini udah tak approve nih. Tuh sehari aja yang request ini udah 100 lebih. Resiko jadi apa, konten kreator. Tapi kalau follower sedikit ngaruh nggak ke view nih Bang? Ya ngaruh sih, tapi gini tuh ya, view banyak tapi nggak ada yang beli gimana? Kalau mending fokusnya ke penjualan itu dulu sih sebenarnya. Dan gini Mas, follower tuh nggak mesti akan dikenain notifikasi dari kita. Paling sekali 2 kali doang, setelah itu enggak ya. Terus gini, follower juga nggak akan nontonin semua konten kita yang baru di-upload. Nah kayak gitulah. Mas syarat live upload di TikTok apa aja? Kalau TikTok tuh kayaknya di 1000 follower deh, itu bisa. Mas kalau follow TikToknya beli, apakah bisa buat live affiliate? Bisa. Cari yang gini, followernya organik asli, bukan yang bot. Yang real,
Bikin video di TikTok biasanya soundnya jadi kecil gak sih Mas iya betul, di Shopee itu gini, jadi saya ningkatin volume tuh 2 kali. Di TikToknya itu tak naikin 100% dulu ya, terus nanti pas di-upload di Shopee dinaikin lagi 100% juga. Jadi biar kenceng ya. Karena di Shopee itu dia ada penurunan kualitas dari video sama suara. Jadi kalau di apa namanya, kalau videonya itu pasti jelek jadi agak burik gitu ya, suara jadi agak kecil gitu. Makanya kan kreator lain yang kenceng banget ya, itu suaranya sampai pecah kan, itu ningkatinnya udah 200% soalnya. Apalagi kita kan pakai mic wireless tuh, wah agak susah. Pasti rata-rata kecil suaranya. Punya saya yang video winning tuh ya agak nyesel ya, suaranya kecil. Makanya, hook tuh penting, hook atau visual tuh juga penting ya, nggak cuma mengandalkan dari suara doang. Mas akun ada toko ya, tapi udah libur kok nggak ada rapot golding-nya ya, jadi bingung. Emang kalau akun toko tuh resikonya gitu, punya saya juga agak lambat jadinya. Jadi agak mundur untuk golding-nya. Saran saya tokonya ini udah lama belum liburnya? Soalnya kan liburnya kalau belum lama ya emang nggak bisa langsung muncul sih. Kak, kalau link Shopee dibuat story TikTok aman kah? Link Shopee boleh? Story TikTok, oh nggak bisa dimasukin? Nah, coba aja nggak bisa masuk link Shopee. Random, mending langsung tanya Mas Yan kalau pas iya mending kayak gini, DM agak susah. DM yang ngontak banyak banget ya, dan ngabisin waktu kan. Mending kayak gini ada teman-teman yang lain juga bisa dapat infonya gitu loh. Rafaka apa yang perlu dievaluasi ya kalau belum pecah telur? Padahal saya kalau di live itu menjawab komentar satu-satu semua, urut. Tapi kalau untuk DM ya belum tentu ya, pusing yang buka DM. Apa yang perlu dievaluasi kalau belum pecah telur? Belum pecah telur ya. Gini, malah saran saya hindari. Kalau udah ya, udah ngerasa barang terlaris kok susah kejual di kita dan bakal nggak pernah kejual, ganti switch. Cari barang yang receh, murah, yang belum banyak yang ngontenin, dan bahkan ada cara ekstrim nih. Saya kalau untuk teman-teman di kelas itu kalau yang udah mentok ya kok ngejar 300 transaksi aja susah banget. Tak suruh masukin barang yang nggak ada komisinya di video itu. Tapi cara masukinnya lewat link yang paling pojok tuh ya. Jadi kalau mau nambahkan produk kan ada tambahkan produk tuh pakai yang link. Kalau link Shopee dibuat story TikTok, di TikTok nggak bisa ya pakai link Shopee. Bang udah aku DM tombolnya kata oke, coba tak cek ya. Penasaran saya kayak gimana ini. Ini nih, tadi mana ya? Nih, di bawah. Oh iya ya, kok ada ya? Punya saya nggak ada ya. Kayaknya ini seller undangan deh. Afiliator undangan ya. Harga spesial. Harusnya kan tadi yang Ugreen, coba ntar tak cek ya ada kayak gini nggak ya. Oh gini, enak ya. Dulu tuh pada saya kerjasamanya bagus loh sama Gojek nih. Cuman saya karena penjualnya agak turun. Harga spesial live-nya, oh iya kelihatan ya. Coba ini Gojek GFS 007 ya. Gojek GFS 007. Coba tak cek yuk, kita cek kayak gini enggak. Oke, muncul nggak kira-kira? Yang mall ya pastinya. Kan ini ya, loh punya saya nggak muncul, berarti undangan khusus, berarti nggak semua. Berarti saya nggak termasuk ini, nggak dapat HSL-nya nih saya. Kenapa ya? Apa karena saya akun seller ya? Nggak ada nih, dibeli nggak ada juga ya. Wah, harus ngeceknya pakai akun lain ya, coba ya. Saya ada kok akun lainnya. Aduh, nggak punya ya. Rata-rata punya saya akunnya akun ini semua ya. Akun seller punya ya. Coba ntar kalau satunya lagi. Nggak muncul tuh. Ini akun seller bukan nih. Ini, oh enggak ya ini. Coba tak cek ya. Tutup. Coba pakai akun lain muncul nggak? Ini apa? Duduk GWS 07 ya. Berarti undangan tuh. Tapi saya herannya yang ini tadi harusnya muncul loh. Yang apa namanya? Tak nonton lah. Nontonlah sendiri ya, harusnya muncul. Apa ya? Nggak ada juga. Nggak punya akun seller, nggak punya akun. Berarti emang undangan itu. Nggak semuanya bisa ya. Kan yang ada harga spesial jelas ya, ini ya. Kalau beli coba. Kalau ini iya ada sih. Berarti emang undangan mas, nggak semuanya ya. Kali ini muncul ya, berarti muncul ya. Tapi dengan catatan memang undangan dari seller harga spesial live itu. Tapi kok itu tampilannya beda ya tadi ya, kalau yang di DM tadi ya. Nah itu jadi, tadi ulik lah ya, coba itu masalah HSL itu. Masuk ke tokonya dulu. Coba ya. Masuk ke toko itu berarti cek ini ya. Harga spesial flash sale, nggak muncul ya. Oh pakai seller juga. Yang official tokonya, Kojodok ya misalnya. GFS 017. Yang official store. Official store-nya itu berarti yang mall kan ya. Masuk ke tokonya dulu, terus buka ya produknya ya. Oh iya iya iya, harus masuk ke toko dulu ternyata. Kok beda-beda ya? Nah, ini muncul nih. Harga spesial live. Ini pasti larinya kemana ini? Oh gini ya. Coba klik beli ada. Oh nggak ada. Munculnya di depan. Harga spesial live 180. Jadi lebih mahal ya. Ini PC karena
176. Oh, ini kan varian ya, ada variannya, yang ada varian. Jadi nggak menarik ya, harga special life-nya lebih mahal. Lah, kok hilang lagi? Nah, harus gini ya. Tuh, harga special life-nya lebih mahal 1.000. Konyol ya. Tuh, aneh ya. Tadi Mas video ini seperti ini. Kalau akunnya ditawarkan seller apa bisa menambah penduduk kafe saat live? Menambah penduduk kafe saat live. Akun seller. Bisa. Ya, lagian lagi cuman berapa bulan, baru sebulan tuh nggak masalah sih. Dan nggak ada standar ya, kalau misal, oh 2 bulan belum pecah telur tuh gagal, tuh enggak. Mas kalau data ada langganan bulannya tidak ya? Ada, per bulan ada. Nanti pakai kode voucher iAndri itu bisa ya. Mas video winning di Shopee dibiarin aja atau dirawat pakai iklan? Kalau di Shopee saya pasti tak rawat pakai iklan. Tapi gini, ada winning berkat iklan, ada winning berkat organik. Nah, kalau yang organik itu biasanya kalau memang masih bagus nggak tak iklanin, tapi kalau udah mulai ada penurunan, nah itu nanti harus dibantu diiklanin. Biar jaga momentum biar tetap naik ya. Biasanya kenapa kok biasanya kejual nih nggak usah diiklan, kok sekarang jadi turun? Ya biasanya turun ya, ada video lain yang lebih bagus gitu penjualannya. Makanya nggak direkomendasi lagi sama Shopee. Nah, kita cara nyelipnya ya udah pakai counter iklan aja, pakai iklan view. Inspirasi outfit, tak coba buat story di TikTok bisa Kak, link Shopee. Oh bisa toh? Saya baru tahu malah. Untuk pelanggaran sih harusnya enggak ya, nggak masalah sih. Mas, hadiah misi live 30.000 itu nanti masuk kemana? Hadiah misi live, tergantung hadiahnya bentuk apa itu. Ada yang bentuk saldo iklan, ada yang koin, ada yang komisi. Kalau komisi nunggu aja sampai eventnya selesai nanti ditransfer di pas pencairan mingguan tuh. Kalau levelnya udah muncul, tapi kalau rapat mingguannya nggak muncul milik aku. Nge-chat seller pas kalau nggak dapat hasil saja yang nge-set sellernya, betul. Tapi itu kan HSL untuk berarti HSL untuk ini ya, sellernya ini ya. Apa kita juga dapat gitu? Kapan pelanggaran spam lebih baik ajukan langsung atau dibiarkan aja? Spam itu saya coba banding ya, rata-rata ditolak sih, nggak pernah diterima ya. Ada tulisan tonton Bang, nanti masuk ke situ live orang bukan seller yang walau seller lagi live 24 jam. Oh gitu ya? Ini ya, jadi belum tentu sellernya ya kayak gitu? Oh iya ya, coba gonta-ganti nggak nih ya? Kita harus berburu ya. Ada tools nggak buat ngecek? Dulu pernah ditawarin saya, siapa ya? Ada tools yang buat ngecek yang HSL itu ya, saya lupa ya. Suruh nyoba, harus di-refresh ya, coba kalau keluar balik lagi ya. Oh ya, masih dipegang nih, karena dia lagi ngepin, dia dapat ini karena lagi ngepin ya. Berarti ini besok tak suruh spill random ya, untuk yang habis kejual gitu ya. Udah sih, suruh ngepin ya harusnya. Iya keren ya, bisa dapat nih orangnya. Oke, besok evaluasi lagi, produknya dirubah lagi. Jam bagus buat mulai iklan Shopee Bang. Jam bagus buat iklan Shopee dari pagi kalau untuk Shopee video ya. Koin Mas adanya Mas di mana? Oh koin langsung bisa buat dipakai nanti pas live streaming ya. Kalau nggak pas buat belanja itu kan ada itu nanti. Masuk ke yang view tertinggi ya. Oh berarti pakai bot view aja ya udah kalau mainnya kayak gini pakai bot view aja gampang kan. Iya 539 ya. Itu gimana ya Mas ya? Itu gara-gara Bigonya Shopee sih kayak gitu ya. Kalau dia ngitung berdasarkan view ya sudah pakai bot aja kan selesai ya. Kalau cara mainnya kayak gini ya pakai bot aja mending. Sekarang agensi aja bisa bantu pakai bot kok. Gak usah heran ya. Tapi ya kayak gitu sih. Harusnya kan kalau pengen fair ya itu dari kualitas live-nya atau konversi harusnya. Jadi misal, oh ini ada loh kreator yang view-nya kecil, yang nonton live-nya dikit tapi dia penjualnya bagus sama jelasin barangnya gitu ya. Tapi AI-nya ya nggak ngerti gitu ya. Iklan percuma berarti. Jadi mending iklannya iklan view ya. Pas mainin barang itu iklanin view. Tapi iklan view mentok cuma 100 sih paling tingginya ya. Paling enak pakai bot ya. Tapi bot mahal ya, ada yang murah nggak? Itu HP harus iPhone buat Shopee pengaruh nggak ya? Jelas iPhone tuh apa ya, ya misal punya duit 3 juta ya misal ya. Kalau saya suruh milih ya antara beli Android, misal duitnya 3 juta, saya mending ambil iPhone 11. Saya untuk bikin konten sekarang pakai iPhone 11 tuh yang Inter, kan sekarang harga paling 28 atau 26 gitu lah. Tetap iPhone jauh ya, kualitasnya tetap lebih oke sih dibanding Android. Gini lah, secara kamera ya, misal HP Android 3 juta sama iPhone 11 yang harganya di bawah 3 jutaan ada ya. Android itu masih ada ciri khasnya, jadi kalau buat konten itu kedutan tuh loh. Apa namanya, jadi cahayanya kan terang, gelap, terang, fokusnya susah. Tapi kalau iPhone itu kan enak ya, pasti udah jelas, bagus lah gitu ya. Ya kalau punya duit lebih ambil iPhone berapa ini, iPhone 13 yang sudah ada ini leader, udah ada belum ya? Ya udah iPhone 13 aja sudah bagus banget lah, misalnya pengen agak tinggi ya. Bahkan saya lebih seneng ngonten pakai iPhone 13 dibanding 16 Pro Max. Karena apa? Dia fokusnya lebih oke, nggak ada apa itu makro apa namanya, nggak ada makronya itu loh. Kalau untuk di iPhone 16 itu makronya udah dimatiin ya misalnya, itu tetap di
TikTok itu bisa pindah sendiri gitu loh, nggak enaknya di situ fokusnya. Jangan pakai bot, iya, tapi nyatanya gini Mas, yang ya orang akun kesayangannya agensi itu rata-rata pada pakai bot sih. Aduh reconnect nih, koneksinya jelek ya. Ya emang resiko ya, nanti kalau pakai bot pakai akun lainnya aja. Emang resikonya kayak gitu sih, apalagi kelihatan banget ya, tapi nyatanya aman-aman aja ya, itu yang bikin sebel tuh. Nggak mungkin akan view-nya stabil kayak gitu ya, untuk akun biasa itu nggak mungkin ya. Kecuali artis atau memang dia seller ya, itu mungkin bisa ya segitu ya, untuk stabil di atas 100 aja udah bagus banget loh. Udah bagus banget itu. Jadi nggak mungkin kalau nggak pakai bot ya. SW udah kuasai 10 besar terkait dan sering ada penjualan, tambah apa dulu lagi nggak Mas idenya? Tambah aja biar bagus ya. Apalagi kalau di TikTok itu wajib. Terus berarti ngaruh ya Bang, soalnya nggak lulus terus kualitas video kenapa ya Bang pusing? Kualitas video, belum tentu masalah handphone sih juga. Kalau kualitas video itu pertama kadang kita pas gini ya, kualitas video itu nggak mesti resolusi atau pencahayaan, tapi ada namanya itu konsep 3M-nya tadi itu loh, menghibur, menariknya, menjualnya itu loh. Jadi usahakan bikin kontennya ya ada konsep videonya, ada penjelasan produk, ada jelasin voucher, di try on barangnya dicoba gitu ya. Nggak cuma sekedar goyang doang. Karena ada beberapa itu yang masih ngeyel ya. Jadi nggak lolos masalah kualitas video, memenuhi standar kualitas kan tuh. Nah itu ada video yang lama itu yang masih goyang, tapi penjualannya bagus. Jadi dilema mau dihapus sayang gitu loh. Akhirnya apa? Menghambat ke golden tick-nya kayak gitu. Wah ini udah jam 11 nih, tidur dulu lah. Deoren pakai video full AI aman karena sudah ada pengungkapan konten AI, tapi yang penting ngikuti aturan panduannya dari AI ya. Balik lagi konten produknya harus sesuai, cari barang yang aman aja, kalau misal fashion tuh biasanya nggak akurat ya, makanya pakai yang video-video kayak gini aja, yang gambar kucing, yang produk kucing gini kan aman ya, akurasinya tuh pasti bagus. Aku sampai di atas 350 sehari, habis iklan 3 juta dan koin 3 juta Bang, itu aja naik turun. Mantap ya, udah pemain gede ya. Di atas 350 sehari itu habis iklan 3 juta, koin 3 juta. Iklannya iklan JV atau iklan view Mas untuk live-nya? Emang harus modal ya? Bang Andri di kopian dulu Bang, kirim kopi ya. Oh iklan penonton, iya ya kalau iklan JMV ya ampas banget ya sekarang. Bedanya buatan orang yang aman kategori apa Bang? Kalau home living tuh paling aman ya, home living terus ya kayak produk buat hewan kayak gini sih. Jarang banget kena jarang pelanggaran lah intinya. Soalnya kalau herbal tuh kadang AI-nya ngaco ya, dia overclaim kadang, nyebut penyakit, nyebut apalagi itu. Kadang kena pelanggarannya overclaim. Nyebut penyakit, nyebut khasiat itu bisa kena. Bulan Mei kemarin Mei itu paling parah saya. Malah naiknya bulan ini nih. Mei paling parah. Jadi kemarin turun banget kalau bulan Mei ini. Oke, thank you teman-teman. Nih saya live malah dapat ini ya, banyak ilmu ya. Mantap nih. Parfum dan fashion aman nggak Bang? Aman itu. Kalau fashionnya fashion apa dulu? Kalau barangnya ribet kayak kayak kemeja dan segala macam itu kadang ngaco ya. Kalau fashion kaos-kaos aja yang gampang, kaos, sepatu gitu ya, yang aksesoris lah modelnya. Boleh spill Bang, boleh tembus berapa komisi kotornya Bang? Kemarin Mei berapa ya? Kemarin Mei. Coba lihat di sini ya. Kecil saya tuh kalau di Shopee nggak begitu wow banget. Saya juga bingung nggak tahu kenapa ya. Udah berupaya maksimal, masih belum oke ya. Itu malah yang di kelas tuh malah pada keren malah bisa nyalip tuh. Mei ya, Mei itu dari tanggal 1 sampai 31. Kemarin itu turun 10% intinya. Di 314 omsetnya. Komisi di 20 turun 2%. Pokoknya Mei itu paling turun sih. Di 2026 paling rendah Shopee-nya. Ya, yang barangnya itu simple. Ngaruh nggak ya kalau video fashion anak tapi nggak di try on makanya belum pecah telur? Kalau fashion anak itu gini aja, biasanya fashion anak tuh yang nggak diomongin detail produknya. Kancingnya, jahitannya, apa ya, ya boleh sih kalau misal digelar doang boleh ya, tapi ada angle yang berbeda, misal di bagian kancingnya, di bagian jahitannya gitu ya, kainnya seperti apa gitu ya, jadi harus ada lengkap. Ada tips yang masih live kalau 5 tanggal kembar kayak 67 ada voucher khusus nagas di produk itu. Oh iya ya. Tapi di per produk ya itu ya. Di tanggal tersebut ya khusus ya berarti. Saya Shopee lebih tereducate soal per voucher gitu tuh pembelinya. Pas Shopee video kata gotik gak ya? Atau saat ini belum bisa ya. Nggak tahu untuk kedepannya. Atau tanggal 15 ada VIP day bisa. Oh 15 ada VIP day ya ya. Dimaksimalkan oke. Di kabar itu kebanyakan dari video Bang. Iya masih gedenya dari video. Live-nya turun soalnya. TKP itu alhamdulillah tambah 20 juta Bang. Ya, tapi diturun ya. Jadi kalau lagi event tanggal bisa jadi produk yang VC. Iya betul ya. Nah pertanyaannya itu nyari produknya tuh yang nggak susah ya. Tapi biasanya di halaman voucher sih ya. Infokan dolar berapa ribu ngapa nggak tahu sih.